Untuk selanjutnya, kebajikan telah kita lakukan dan akan tambahkan. Seperti biasa, ketika niat mulia sudah diarahkan dan kita akan lengkapi dan sempurnakan kebajikan ini dengan berdana. Siapkan batin Anda dengan jernih, siapkan dana Anda dengan jernih. Kita akan berdana sambil mendaraskan pujian kepada Baik Saja Guru Buddha. Petugas silakan edarkan kotak dana, kantong dananya. Namo Xiao Jia Yin Sa Ya Sa Fo. 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 Namo Xiao Jia Yin Sa. Namo Xiao Jia Yin Sa Ya Sa Fo. Namo Xiao Jia Yin Sa Ya Sa Fo. Kami persembahkan dana kebajikan ini untuk pencapaian maga dan pala hingga realisasi nibbana. Semoga kebajikan ini melimpah kepada para leluhur kami, kedua orang tua kami, sanak saudara kami, dan semua makhluk tanpa terkecuali hidup damai dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Ibu Pandita, Bapak Pandita, dan saudara-saudari sekalian, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dalam Dhammapada dikatakan 183, janganlah berbuat jahat. Dan pada saat ini kita tidak berbuat jahat. Tambahlah kebajikan. Tadi barusan menambah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Wah, ini perlu nggak ini meditasi nih? Kayaknya melihat kekhawatiran yang muncul, mending nggak usah meditasi ya, langsung loncat, dengarkanlah dharma gitu aja. Jadi janganlah berbuat jahat sudah Anda lakukan, tambahlah kebajikan. Akan Anda tambahkan lagi dengan mendengarkan dharma dan saya berbagi dharma. Ini nambah kebajikan. Nanti kalau mau mensucikan hati dan pikiran, ya di rumah sambil meditasi. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempercepat. Jadi Anda nanti bisa lihat di layar, karena ini hanya sekilas-sekilas saja, agar kita menjadi berpengetahuan untuk menambah wawasan kita bahwa pentingnya kita mengerti dharma, karena dengan dharma kita akan mampu menyadari apapun yang terjadi dalam diri kita, mengapa kita saat ini mendapatkan keuntungan, mengapa kita saat ini mendapatkan kesukaran, kenapa saat ini kita bisa tenar, sehat, dan mengapa saat ini kita
dalam kondisi tidak nyaman atau batin yang sukar. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya ingin membagikan apa yang saya ketahui, bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi apa yang saya ketahui berkaitan sejauh mana saya mengerti Dharma dan praktek Dharma. Pada saat itu saya mendengar dari tokoh agama Buddha yang begitu baik dalam pengetahuan Dharma, dan beliau membagikan tentang Dharma berkaitan doa. Jadi pada topik sore hari ini, jelas ya, saya ingin membagikan kepada Anda tentang mengapa dan bagaimana kita berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bertanya mengapa, saya dan Anda sama-sama masih pertanyakan mengapa saya menderita, mengapa saya takut, mengapa saya khawatir, mengapa saya gelisah. Dan kadang dengan doa ini kekhawatiran saya, ketakutan saya bisa mengurai. Jadi kalau alasannya mengapa kita berdoa, doa bisa membantu saya seperti vitamin. Jadi kalau lesu, loyo, mau minum vitamin jadi segar. Begitu juga doa. Ketika kita takut, gelisah, cemas, dengan berdoa ada kedamaian, ketenangan. Sehingga kita muncul semangat lagi. Dengan doa seperti orang lapar. Jadi ketika lapar, dengan berdoa, orang lapar makan jadi kenyang. Tengah menderita, di tengah kegalauan kita berdoa, tiba-tiba muncul ketenangan batin. Doa bagaikan nutrisi penyembuhan. Kadang meskipun doa bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan doa maka kita bisa tumbuh kedamaian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jadi terkadang karena rasa takut, khawatir, marah, jengkel, dan untuk membantu kita lebih damai, orang memilih berdoa. Tapi ada juga yang ketika kesel, marah langsung mengungkapkan. Nah, bagaimana umat Buddha berdoa? Pengertian doa menurut KPBI itu bisa berwujud harapan, permintaan, pujian kepada Yang Esa. Jadi pengertian doa itu bisa berwujud harapan kita. Kalau kita itu di harapan 2025 ini makin sehat, makin sukses, makin kaya, makin bahagia, dan lain sebagainya harapan. Doa itu bisa bermuncul harapan. Doa juga bisa berwujud permintaan. Ya, minta usia panjang, minta dan lain sebagainya. Dan doa ada macam-macam. Dan tadi pagi kalau Anda mengikuti jam 11 tadi, doa arwah juga ada di dalam pengertian agama Buddha. Doa untuk orang yang telah meninggal kita doakan dengan harapan, dengan permintaan agar orang yang kita kasihi tersebut mendapatkan kebahagiaan dimanapun berada. Tahu ada doa yang populer juga di tengah kalangan masyarakat tertentu, bisa menjadikan orang lain kayak menghilang begitu. Atau doa pemata, doa membukam, kalau di tempat-tempat saya itu juga masih populer begitu kan. Kadang kan kalau biasanya ini orang-orang yang menagih hutang itu biar yang ditagih nggak banyak ngomong gitu ya. Itu bisa juga menggunakan doa-doa yang berkaitan hal ini. Doa pengasih, kalau Anda populer dengan pelet dan lain sebagainya itu juga ada. Doa sanjungan, pujian, khususnya penghargaan terhadap orang yang telah meninggal. Pengertian doa dalam agama Buddha. Nah, apa yang diminta Bapak Ibu saudara sekalian, saya sudah pernah katakan di sini juga. Kalau jika kita minta doa panjang umur, bagaimana kalau panjang umur tapi sakit-sakitan? Kita minta kesehatan, bagaimana kalau sehat tapi serba kekurangan? Minta kecukupan, sudah cukup kaya, tapi bagaimana kalau kita tidak memiliki keturunan? Bagi yang keluar tangga, kalau yang nggak berkeluar tangga jadi biku selesai ya gitu. Jadi doa
meminta keturunan, nggak punya keturunan jadi biku aman kalau yang umat Buddha. Tapi kalau yang sudah berumah tangga kadang bermasalah dan lain-lain sebagainya. Artinya kadang doa terkabulkan, tapi di sisi lain setelah Anda terkabul tadi, loh, saya panjang umur, tapi maaf ngomong kurang terus. Ya panjang umur tapi kurang. Pilih panjang umur kere tapi atau enggak panjang umur tapi kaya. Oh, jangan pilih dua-duanya, kalau bisa panjang umur ya kaya raya gitu ya. Nah, doa dan kepercayaan, ada yang percaya bahwa doa bisa mengendalikan cuaca. Ada yang percaya begitu. Jadi di kampung-kampung populer. Nah, bagaimana jika kemarau kepanjangan, ketika doa setelah dipanjatkan malah tanamannya mati, kecewa, lalu ya bisa jadi dengan kecewaan, dengan harapan itu bisa pindah agama. Ada doa yang rajin berdoa meminta kaya, kecewa karena maaf ngomong sudah doa sehari-hari tapi kenyataannya belum juga mendapatkan hasil apa yang dia inginkan. Ada yang maaf ngomong sama-sama, biasanya ini terjadi kalau judi itu ya, yang bandarnya berdoa biar menang, si penjudi juga menang, sama-sama itu. Loh, mana yang mau terkabulkan kan malah bingung gitu kan. Nah, model begini ya dipercaya doa akan membantu. Doa selalu mendapatkan jawaban ya atau tidak, dengan kata lain tidak selalu mendapat jawaban. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sama-sama berdoa dan kebetulan Anda ada jawabannya atau doa Anda belum terjawab gitu, ya paling tidak Anda dalam doa sudah muncul kesadaran, kedamaian, ketabahan, kewelas asian. Nah, soal tercapai atau enggak tercapai ya tergantung kecukupan kita. Nah, bagaimana dalam agama Buddha, doa merupakan komunikasi mengungkapkan isi hati. Bukan cuman kata-kata verbal, dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Jadi dalam muncul rasa ketakutan, kecemasan, kegelisahan tengah di jalan gitu, apa yang Anda lakukan ketika ya sudah ungkapkan doa-doa itu. Jadi bisa dilakukan di mana. Jadi suruh berdoa harus kemana saja bisa, nggak harus ke wihara. Doa memfokuskan pemikiran, kesadaran dan ucapan. Doa adalah konsentrasi yang diolah oleh kelembutan batin atau welas asih. Ini salah ketik ya. Tengok sini aja kalau sana mati. Kalau bingung ya tengok saya aja, sama-sama buram ya. Doa bukan meminta. Untuk mendapatkan hal yang diinginkan, orang bisa saja meminta, mungkin juga menyuruh ataupun menuntut, memaksa, atau merayu, bahkan menjilat, menyogok, sampai jual beli atau tawar-menawar. Jika doa diartikan meminta, maka kekecewaan akan timbul ketika permintaan tidak terkabul. Jadi doa dalam agama Buddha bukan meminta. Rahmat Tuhan, berkah dari kasih Buddha, perlindungan Triratna tidak hanya bagi orang yang meminta. Mau minta enggak minta, ketika kau baik, ketika kau berbuat kebajikan, ketika kau mensucikan hati dan pikiran, maka Buddha tetap akan memberkahi. Doa enggak berdoa ketika kau jalankan sila dengan baik, menambah kebajikan, Buddha akan memberkati. Doa tanpa meminta, apa yang diharapkan pasti akan datang pada waktunya sebagai buah dari perbuatan karma. Jadi ketika Anda pernah mendengar saya, jika ingin tahu masa lalumu, lihat keadaanmu sekarang. Jika ingin tahu masa yang akan datang, lihat apa yang kita lakukan dan pikirkan sekarang. Jadi doa kita nggak akan meminta, karena sesuai apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Abad ke-7, doa yang paling populer, doa oleh Santidewa. Santidewa itu tokoh agama Buddha di abad ke-7. Semoga aku menjadi penawar rasa sakit bagi semua makhluk.
Semoga aku menjadi dokter dan perawat bagi semua orang sakit. Semoga aku dapat memberi makanan dan minuman semua yang menderita lapar dan kehausan. Semoga aku menjadi mestika yang tak ternilai bagi orang-orang yang kekurangan. Semoga aku menjadi pembela bagi mereka yang tercampakkan terlantar di pinggir jalan. Semoga aku menjadi perahu dan titian bagi mereka yang merindukan pantai seberang. Semoga aku menjadi pelita penerang bagi mereka yang tersesat jalan. Jadi dengan doa kita memberi. Enggak sampai hari ini, nanti kesempatan lain tak sampaikan lagi. Doa tidak hanya untuk diri sendiri. Ketika doa ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, ingat akan kesaling ketergantungan, semua makhluk memiliki keinginan yang sama. Jadi semua makhluk, kita semua itu memiliki keinginan yang sama, yang seperti di atas disebutkan, yaitu usia panjang, kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Semua orang punya. Nah, bagaimana aku menghendaki kebahagiaan untuk diri sendiri? Semoga demikian pula semua makhluk sejahtera dan bahagia. Mendoakan semua makhluk bahagia berarti juga mendoakan diri sendiri. Jelas ya? Jadi kalau Anda nggak usah takut ketika Anda sudah mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, berarti Anda bagian dari makhluk itu. Nah, biasanya doa dalam parita, yang di parita biasanya kalau minggu sore kan parita, tadi tak geser menjadi liamkeng, enggak masalah ya. Jadi mau parita, mau liamkeng, mau tantra, semuanya adalah pengertian mengkokohkan rasa bakti dan keyakinan kita untuk memperlembut batin. Nah, bagaimana caranya? Bisa sutra, bisa meditasi, bisa membaca mantra. Dalam parita, pembacaan doa perlindungan, wandana, bacaan yang diajarkan oleh Buddha, bacaan yang diajarkan oleh Buddha, Angulimala Parita, itu yang dipercaya untuk menghalau hal-hal yang membahayakan. Pernah baca Parita Angulimala Parita? Nanti dibuka di situ apa artinya, yang diajarkan oleh Buddha. Dan ada kanda parita, itu yang untuk menghindar dari makhluk-makhluk jelata binatang. Mora parita itu untuk dari burung gagak, karena di masa awal itu burung-burung gagak mengincar manusia-manusia, untuk makanya Buddha mengajarkan mora parita agar terbebas dari para burung-burung mera. Ratana Sutta itu dipercaya untuk kedamaian, agar setiap hal yang muncul karena kebencian, kemarahan, keserakahan sehingga timbul perselisihan, Ratana Sutta menjadi parita yang harus dikumandangkan agar menimbulkan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Ada pujian Anataya Parita terhadap Buddha yang berasal dari 4 raja dewa, itu pujian-pujian. Kalau sebenarnya Pasopavo itu ada 88 pujian kepada para tathagata. Belakangan semua bacaan dalam upacara termasuk sejumlah sutta disebut parita. Buddha menolak standar dialek berirama untuk membacakan parita dalam Vinaya 2139. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nanti masuk ke wihara Buddha Warman, masuk ke wihara-wihara lain, kok pembacaannya parita itu beda-beda. Karena tidak ada yang standar loh. Ini yang harus Anda ketahui. Bukan salah loh ya, baca mantra, baca sutra, baca parita, dialeknya berbeda, memang Buddha menolak standarisasi. Nah, kadang kan kalau orang yang belum itu kan masih kagok, belok ya, bukan standar, ya namanya belum bisa, saya dulu juga begitu, ya dimaklumi. Gitu. Yang jelas pembacaan parita akan berbeda-beda, wihara berbeda-beda. Mantra atau sutra, sama ya, mantra atau sutra. Doa yang dipandang suci yang memiliki kekuatan gaib. Dalam sutra Intan suruh baca aja, baca berulang-ulang, nanti konsentrasi batin memuncak, konsentrasi kebijaksanaan akan tumbuh. Jadi mantra atau sutra itu doa dipandang memiliki kekuatan gaib. Jadi
Kalau Anda percaya Om Mani Padme Hum gitu kan. Terus tiba-tiba maaf ngomong ada apa, terus tiba-tiba Anda selamat, ya bisa jadi. Bisa jadi. Karena ikut campur tangan mungkin para dewa, Sang Tiratana sendiri, atau campur tangan kebajikan Anda sudah besar sehingga Anda bisa terlindungi dari berbagai hal lantaran membaca mantra. Mantra rumusan mistik suku-suku kata tidak berdasarkan bahasa sehari-hari, ringkasan dari Dharani. Saya pernah ngomong Dharani jadi tapeco, akhirnya jadi panjang, terus jadi Om Mani Padme Hum, dikemas lagi cuma jadi A-U-M, Aum. Itu kan mantra itu, Aum, 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 Aum itu mantra. Tiba-tiba ya dipandang memiliki kekuatan gaib. Pernah nonton film yang tantra itu, dia cuma baca Om Mani Padme Hum, dia melayang. Ada wartawan pengen membuktikan kan? Ya betul, melayang karena kekuatan konsentrasi batin yang terpusat. Dharani ringkasan dari Hardaya. Mantra adalah Dharani atau ringkasan dari Hardaya yang panjang, dikemas, dipres begitu sehingga memiliki kekuatan magic. Hardaya ringkasan dari sutra. Jadi sutra panjang diringkas dari Hardaya, Hardaya diringkas jadi mantra. Jadi ringkas. Jadi jangan coba untuk memahami karena nggak ketemu, karena terlalu sulit gitu. Dibaca aja berulang-ulang dengan penuh sadar, penuh konsentrasi, penuh keyakinan, maka akan menimbulkan kedamaian, ketentraman, bahkan bisa jadi menimbulkan kekuatan-kekuatan supranatural. Nah, mengapa orang berdoa? Tadi sudah di awal, engkau berdoa setiap malam. Ya. Dan setiap pagi? Tidak. Aku tidak takut kalau siang hari. Jadi apakah Anda berdoa pada saat Anda takut? Kembali kepada diri Anda. Enggak, saya enggak pada saat takut, karena doa itu sudah menjadi kebutuhan saya dalam kehidupan. Setelah doa saya muncul damai, cinta kasih, semangat. Saya kalau merasa tenang. Jadi jangan berdoa ketika Anda hanya memiliki rasa takut. Kalau enggak takut, Anda berdoa. Kalau lagi kaya-kayanya, Anda berdoa. Kalau lagi lancar-lancarnya, Anda berdoa. Belum tentu kan? Ketika hidup kita baik-baik, kita terkadang tidak fokus atau tidak, doa itu tidak konsisten gitu. Kalau kita lagi baik-baik aja. Kalau kita lagi takut atau lagi tidak baik-baik aja, doa kita dari tanah sampai langit mintanya. Bahkan kita bisa konsentrasi. Nah, jadi kita rubah bahwa doa adalah membangkitkan diri kita untuk mengkokohkan keyakinan, mengembangkan keyakinan, membangkitkan cinta kasih dan keluhuran batin. Doa adalah pengendalian diri dan rasa syukur. Setelah doa kita menyatakan perasaan puas, batin damai, lalu tumbuh kebahagiaan. Berdoa menurut isi parita. Penghormatan dan pujian. Dalam parita itu ada penghormatan kepada Tirana, puji kepada para Buddha dan Bodhisattva, makhluk-makhluk suci, persembahan, ya persembahan kalau di dalam wihara ada lilin, dupa, buah, bunga dan lain sebagainya. Nanti kalau persembahan buat leluhur, Anda bisa lihat leluhur Anda, biasanya ada tambahan kopi, teh, susu, bahkan kalau yang ekstrim bisa yang bernyawa, itu persembahan ya. Nah kalau yang secara Buddhism, karena memang tidak ada pengorbanan dan persembahan yang melibatkan pembunuhan atau makhluk hidup, itu bisa mengkondisikan makhluk lain bahagia. Makanya di dalam Buddha Dharma tidak menyarankan kalau persembahan-persembahan ini melibatkan pembunuhan dan penganiayaan makhluk lain. Jadi persembahan ya yang utama biasanya lilin, air, buah, bunga. Dan semuanya kalau itu adalah simbol. Simbol bunga ketidakkekalan, lilin penerangan, air kerendah hatian, dupa adalah kebajikan. Itu yang dipersembahkan. Tapi kalau pada upacara-upacara persembahan buat arwah ya
sesuai dengan budaya dan tradisi setempat, dan menurut agama budaya jauhkan yang melibatkan penganiayaan dan pembunuhan. Berdoa menurut isi parita, pernyataan keyakinan dan perlindungan, pernyataan janji atau tekad. Ada yang belum disarana berlindung di sini, ada yang belum disarana. Semua sudah, itu pernyataan janji. Bante, saya berjanji untuk menjalankan 5 aturan kemoralan. Mohon Bante memberikan atau menuntun sila. Jadi kami bertekad untuk tidak membunuh, mencuri, asusila, berbohong, dan makan minum yang melemahkan kesadaran. Itu janji untuk dan tekad untuk bertekad lebih baik. Pernyataan kebenaran, saca, kirya, gata. Perenungan, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Cuplikan khotbah Buddha atau Sutta Karanea Metta Sutta, Ratana Sutta, Manggala Sutta. Berkah utama di sini sudah pernah saya sampaikan berkaitan Manggala Sutta. Khotbah Buddha mengenai berkah. Sebenarnya Buddha pada waktu itu memberikan khotbah itu kepada para dewa. Tapi kalau itu dilakukan oleh manusia juga akan memberikan berkah yang besar. Ungkapan cinta kasih, penghargaan, pengharapan, dan pemberkahan. Di sini selama saya di Padang belum pernah saya pemberkahan toko. Kalau Rupang sudah, tapi toko dan lain biasanya kan orang kalau rumah baru, toko baru itu diberkahi biar dengan harapan bahwa hal-hal yang kesukaran, hal-hal yang tidak nyaman itu bisa berdampingan dengan kita, sehingga atau mereka yang bermusuhan bisa pergi dengan damai, dan hal-hal negatif bisa diberkahi, bisa mengurai. Doa dalam parita ada ungkapan rasa syukur, terima kasih sekaligus pelimpahan jasa, penyesalan dan permohonan bimbingan. Cara berdoa yang efektif, cara berdoa yang efektif. Untuk mencapai apa yang diinginkan seperti usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kehormatan, surga, janganlah orang tergantung pada doa dengan sikap pasrah, tak berdaya, tetapi ia harus menempuh jalan ke arah itu. Saya tekankan, tetapi kita harus menempuh jalan ke arah itu. Contoh, kita berdoa untuk ingin usia panjang, sementara kita sadar kita sakit-sakitan. Menempuh ke jalan untuk biar tidak sakit-sakitan, ya hidup sehat atau berobat. Jadi tidak pasrah, tapi berusaha menuju ke arah itu. Ingin sukses ya usaha, tapi disertai dengan doa. Pendoa menempatkan diri sebagai pihak yang aktif, bukan pasif, menunggu berkah dari atas. Jadi setelah kita berdoa itu aktif, apa yang kita inginkan diusahakan. Jangan ya aku sudah berdoa lah nanti pasti sehat, Buddha pasti menolongku, terus gak ngapa-ngapain, tidur. Ayah selamat. Semoga kami senantiasa dalam perlindungan Tiratana, semoga senantiasa hidup dalam kasih Buddha. Kalau kita semua mau hidup dalam kasih Buddha, ya memberi, berdana, berbagi, jalankan sila, kan, maka Buddha akan senantiasa mengasihi kita. Pemikiran yang benar dalam berdoa tidak berdasarkan egoisme dan hawa nafsu. Mengungkapkan cinta kasih bukan etikat yang jahat. Jadi dalam agama Buddha tidak ada sumpah serapah untuk mendoakan orang lain. Jadi kalau Anda di PHP, tukang PHP, tiba-tiba Buddha, karena saking kecewanya Anda mengucapkan sumpah serapah agar orang yang PHP terhadap Anda sial, rugi, tidak ada dalam agama Buddha. Jadi doa adalah mengungkapkan cinta kasih, welas asih, bijaksana, rasa syukur, bahagia atas apa yang
mereka capai. Bahkan apabila ada orang lain menderita pun doa agama Buddha semoga ia segera terbebas dari penderitaannya. Itu ungkapan cinta kasih. Itu pemikiran yang benar dalam kita berdoa. Lu dia kan sudah membuat saya menderita. Tidak, kalau kita tidak mengizinkan pikiran menderita ya kita tidak menderita. Doa ditujukan kepada Tuhan, Buddha, Bodhisattva sebagai manifestasi yang maha tinggi, tetapi bukan sosok pribadi di alam tertentu, melainkan keluhuran yang seharusnya bersemayam dalam lubuk hati kita. Doa didasarkan pada pernyataan kebenaran. Berkat kebenaran ucapan ya saca kiryagata, semoga Buddha menjadi pelindungku. Berkat kekuatan keyakinan, dalam Amitabha Sutra itu, jika kau yakin dan membacakan sutra, aku akan menjemputmu pada saat dirimu meninggal dunia. Itu karena kekuatan keyakinan, yakin bisa terjadi. Berdoa untuk berkat timbunan jasa kebajikan. Jadi doa merupakan bagian dari timbunan kebajikan. Jadi jangan, wah saya nggak cukup kebajikanku, nggak punya. Bahkan ketika Anda berdoa berarti Anda punya timbunan kebajikan. Tanda kutip, jika doamu bukan hujatan, bukan ungkapan kebencian, bukan ungkapan orang lain menderita. Jadi sederhana saja. Ketika kita mau buat kebajikan yang paling sederhana, lihat orang berbuat baik, rangkapkan kedua tangan, semoga ia bahagia. Kebajikan. Bisa dipahami ya? Agar doa dan parita mantra menjadi efektif, setelah dibaca berulang-ulang dengan mulut atau di dalam hati, ia harus dibangkitkan di dalam kesadaran melalui integrasi spesifik dan meditasi yang mendalam. Ya, harus itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Om Mani Padme Hum, udah baca Om Mani Padme Hum, welasasi, tahu kucing rembesan ditendang, ya masalah. Jadi harus diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lihat apapun makhluk ya penuh welasasi, penuh cinta kasih, yang bisa diselamatkan, yang ya diselamatkan. Lalu pertanyaannya, kalau Anda lihat makhluk yang lagi kejal-kejal karena hidup Anda kasihan, lebih baik mati gitu kan, Anda lewat. Pertanyaannya, Anda matiin atau Anda biarkan? Saya pernah mendapat pertanyaan ini. Dia melihat ular, ularnya lagi menderita. Dia kasihan. Ya sudah, karena timbul kasihan, biar matinya cepat. Jadi dimatiin dengan cepat. Salah atau benar? Jawab sendiri itu ya. Kalah. Biar Anda tidak berpandangan salah gitu kan. Di sisi lain oke, kita tumbuh kebijaksanaan. Oh kasihan ya gitu. Tapi biar bagaimanapun membunuh adalah salah. Oh, tapi kan nanti dia mati kan gak lama penderitaannya. Konteksnya ada atas dasar apapun membunuh adalah hal yang salah. Oke lah, dengan niat yang baik semoga dia berbahagia. Pada saat semoga dia berbahagia masih bajing nih. Tapi ketika tek, ya karma buruknya muncul. Jadi karma buruk. Jadi harus dibangkitkan ke dalam kesadaran melalui integrasi dan meditasi yang mendalam. Jadi ada baiknya ketika kita sudah mengucapkan doa-doa, tekad, perlindungan, jadikan itu cara hidup sehari-hari. Doa bukan mengubah Tuhan, Buddha, dan Bodhisattva untuk seperti yang kita ingat, tetapi mengubah diri kita sendiri. Doa bukanlah keinginan, tetapi kesediaan diri untuk kita seperti apa yang di doa Santi Dewa tadi, semoga aku menjadi penyelamat bagi mereka yang tersesat, titian bagi mereka yang membutuhkan pantai seberang, bahkan semoga aku menjadi obat bagi mereka yang sakit. Itu doa.
Doa bukan rayuan tetapi suatu kesadaran. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya hitung sampai 3, kalau enggak ada akan saya tutup. Jika tidak ada pertanyaan, maka tidak ada jawaban. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Untuk menambah wawasan kita, sekali lagi saya mengingatkan bahwa dengan jalan jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah yang diberkahi Buddha. Selamat malam, Namo Buddhaya. Oke, selanjutnya ada pengumuman Romo? Ada pengumuman dari Romo, silakan Romo. Bante Badrawajra yang saya muliakan, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma. Selamat malam, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini dengan penuh rasa syukur, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan pemberitahuan. Pemberitahuannya adalah acara demi acara, upacara, dan kegiatan yang kita adakan dalam rangka menyambut dan memberi makna bagi perayaan Tahun Baru Imlek Xinjia 4723-2576 tahun 2025 sebahagian telah terselenggara dengan baik dan lancar. Untuk itu saya menyampaikan anumodana, kanen, ya, karena kesuksesan acara, upacara, dan kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama, dukungan dari seluruh umat. Kalau kita runut mulai dari upacara perayaan Hari Meta, Meta Day, tanggal 1, Fangseng dan Go Green, penghijauan, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pasar murah pun, pasar murah Xinjia kita juga berjalan baik dan lancar. Bahkan sangat didukung oleh semesta. Terbukti 5 hari kita adakan acara tidak turun hujan. Ada sempat gerimis tetapi berhenti. Ya, apakah tadi Bante bahas ada doa, mantra untuk menolak hujan? Nah, tanya saja sama Bante atau sama Buddha. Ya. Kemudian juga kegiatan penyalaan Tenglong Lampion. Kali ini banyak. Ya, walaupun katanya ekonomi lagi sulit, tetapi ternyata banyak. Dan ini tidak salah. Sebenarnya pemasangan Tenglong ini selain bermanfaat bagi wihara dananya, terus terang saja, ya itu juga bermanfaat bagi si pemberi. Tadi Bante sudah bilang doa saja tidak cukup, harus ada tindakan aktif, yaitu berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan itulah yang mungkin diharapkan oleh para pendana
para donatur sehingga pemasangan tenglong ini pun tahun ini cukup banyak. Dan untuk ini saya juga menyampaikan anumodana. Kemudian hari Sabtu kemarin kita sudah membagikan paket bingkisan Sintia. Ya, bingkisan untuk merayakan tahun baru Imlek. Ada 2 sasaran, yaitu pertama bagi umat-umat dan warga masyarakat Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek yang membutuhkan dalam tanda kutip. Kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada para relawan pengabdi. Di wihara kita ini bisa hidup karena ada relawan pengabdi ini. Orang-orang yang rela mengabdi, kalau bahasa Inggrisnya volunteer. Orang yang mengabdi, orang yang bekerja, berkarya, tetapi tidak mengharapkan balas jasa materi. Kalau tidak ada orang-orang itu, tidak bisa kita lakukan kegiatan wihara. Contohnya pelayanan duka, pelayanan suka. Kalau duka itu orang meninggal, penitipan jasa, orang sakit. Kalau suka itu tadi Bante bilang, peresmian toko, orang ulang tahun, pemberkahan altar itu pelayanan suka. Kemudian juga ada pendidikan. Guru-guru kita sebagian masih terdiri dari volunteer, orang-orang yang bekerja, mengabdi, tapi tidak dibayar oleh wihara. Ya, demikian juga dengan pembinaan. Sebentar lagi bulan Maret kita akan melaksanakan Bina Widya dan retreat hidup berkesadaran. Akan banyak volunteer orang-orang relawan yang bekerja untuk pembinaan anak-anak generasi muda kita agar tidak salah jalan. Ya, sekarang yang salah jalan ini banyak. Kalau tidak wihara bantu untuk menjaga ini, nanti kehidupannya menjadi semakin rumit. Itu pembinaan, pengkaderan. Kita baru saja melantik beberapa pandita-pandita muda yang baru. Kemarin Bante bilang sama saya, luar biasa. Mereka mau belajar liamkeng, mereka mau bertanya jawab dharma, ya itu satu hal yang luar biasa. Dan para pandita ini juga tidak dibayar. Bukan saya saja yang tidak terima gaji, semua pandita kita tidak ada gajinya. Nah, untuk itu kita memberikan penghargaan ya tahun ini kepada mereka-mereka ini. Dan mohon maaf karena keterbatasan, kalau tadi saya bilang tenglong banyak, yang berdana untuk bingkisan Sintia ini berkurang, jauh berkurang. Dulu ada yang berdana angpau, saya tinggal bagi saja. Sekarang tidak ada. Ya, saya juluk. Kalau orang Padang bilang juluk aja, kalau kita ambil buah mangga, belum jatuh juga, pakai gala, dikorek, ya, dijuluk. Orang bilang dijuluk. Ada orang yang biasa berdana, saya juluk, saya telepon. Jawabnya apa? Ya Romo, tahun ini ya itu dulu lah. Karena lagi sulit, ekonomi lagi tidak sehat. Ya, saya bilang ya mudah-mudahan Pak, tahun depan ekonomi menjadi baik. Apa yang ada itulah yang kita bagi. Jadi kalau bilang, wah tidak sebanyak dulu, ya begitulah. Kan istilahnya dari kita untuk kita. Tidak wihara yang memberikan, kita hanya penyalur. Jadi orang berdana, kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang berjasa sebagai volunteer, relawan pengabdi yang tetap setia mengabdi untuk Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang ini. Namun sayang pada waktu pembagian hujan turun sangat lebat. Acara pelimpahan jasa Xiao Mengsan dalam rangka Imlek agak terhambat karena lebat sekali hujannya, termasuk juga pembagian paket. Tidak semua yang datang. Saya ulangi sekali lagi sekali saya ulang.
Saya bukan memaksa Anda. Dana kan dana Romo, kok Romo paksa kita mesti hadir. Jaga citra saya, jaga citra wihara. Ketika donatur itu mau berdana, dia tanya ke saya, berapa paket yang mau dibagi Romo? Saya buka aja, 120. Saya salah, sebenarnya menurut Vivi 150. Tapi sudah terlanjur, saya tidak bisa ralat lagi, malu saya. 120, baik. Saya kasih 120 ini, 120 ini. Ya. Pas waktu pembagian kan di syuting. Wihara kita ini populer karena sering share itu, walaupun umat sendiri tidak lihat, yang lihat itu banyak orang luar. Umat kita terlalu sibuk. Nah, waktu di syuting dilihat, yang hadir cuma 30 orang sekian. Apa pertanyaan yang timbul? Mengicu aja Romo nih, dusta Romo nih, bohong Romo nih. Yang bilang 120, yang datang 30. Anda tidak malu, yang malu saya. Itu makanya saya bilang hadirlah. Kecuali betul-betul berhalangan. Ada juga yang tidak mau hadir, dia malu di foto. Saya di share kita kan tidak pernah bilang, pembagian sembako untuk fakir miskin, tidak saya sebut. Ada yang malu di foto itu nanti masuk fakir miskin dia. Saya tidak pernah bilang fakir miskin. Jelas-jelas kalau Anda baca, saya ini nyinyir sampai anak saya marah lain. Tidak usah tulis, tidak ada orang baca. Saya bilang tugas saya itu menulis. Dibaca, tidak baca itu urusan orang. Lihat kalau share saya panjang-panjangan. Anak saya bilang capek sebab pas setengah jam, 1 jam ngetik-ngetik. Tidak ada orang baca doh. Nah, baik sih TikTok katanya. Saya bilang TikTok saya tidak bisa. Tik-tik bisa saya. Ya. Nah, kalau yang tidak datang begini ya begitulah. Ya, ini selalu setiap tahun saya sampaikan. Ada yang mulai terketuk pintu hatinya. Ada yang memang betul-betul tidak bisa hadir. Ya, apa boleh baut. Ya, kalau tidak bisa hadir ya apa boleh baut, ya kan. Nah, tapi usahakan. Ini saya sampaikan dari hati yang tulus. Jaga citra wihara, jaga citra saya. Supaya jangan dituduh penipu, pembohong, koruptor. Nah, kan begitu, orang koruptor itu begitu. Ditanya oleh pemerintah pusat, berapa rumah yang kena dampak banjir bandang? 500, padahal cuma 200. Pemerintah kirim yang 300 gimana? 300 untuk dia. Itu namanya korupsi. Banyak tokoh agama yang terlibat korupsi. Tapi mudah-mudahan saya belum tersangkut kasus korupsi. Walaupun ada yang bilang korupsi. Tidak apa-apa. Itu urusan dia dengan mulutnya. Urusan saya dengan hati dan pikiran saya. Ya, jadi pembagian paket pun sudah selesai. Dan hari ini yang mau ambil ada yang sudah konfirmasi. Saya bilang sana, yang tidak bisa hadir konfirmasi ke saya. Tapi saya ini mengerikan. Takut. Tidak berani orang hubungi saya. Melalui Vivi itu kan pegawai. Dia tidak bisa buat apa-apa. Ujungnya ke saya juga. Ya, jadi tidak usah takut. Anda bilang saya Romo, tidak bisa saya hadir Romo. Tidak, saya marah-marah. Saya tidak mau marah-marah lagi. Saya mau happy-happy. Ya, nah jadi hari ini mungkin ada yang mau ngambil, tapi maaf tidak bisa dilayani karena Vivi-nya kurang sehat. Maklum saja ya. Jadi dia kurang sehat, tadi bilang Mas Romo, sorry ini saya tidak hadir. Saya kurang sehat. Ya, jadi hari ini yang mau ambil paket mungkin tidak bisa dilayani, tapi besok ambil paket. Dan mohon maaf kalau ada yang terlupa. Ya, mungkin belum karmanya, mungkin tahun depan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai paket. Dan hari ini kita sudah, dari hari kemarin, kita sudah patidana Xiao Mengsan untuk pelimpahan jasa kepada para orang tua dan leluhur. Tahun ini kita adakan dalam 3 ronde. Ronde pertama hari Sabtu kemarin. Ada 10 meja. Ya. Tadi pagi
ada 28 meja, 28 paket meja. Dan nanti terakhir hari Selasa, besok ada, tapi besok sembahyang secara pribadi, tidak menghadirkan orang-orang, bekas keluarga yang sembahyang. Hari Selasa, tahun baru kecil, kata orang Padang, itu ada 45, 45 keluarga yang menyembayangi leluhurnya. Ini satu pertanda baik. Orang semakin ingat ajaran Buddha untuk selalu mengenang para pendahulunya. Ya, kalau para pendahulu itu di negara itu pahlawan. Kita juga punya pahlawan. Dalam keluarga kita, orang tua kita, suami, istri, kerabat, famili, ya, leluhur itu adalah pahlawan kita. Tanpa jasa mereka tidak ada kita saat ini. Kita boleh pendidikan tinggi, kita boleh kaya raya, orang tua kita mungkin tidak sekolah, miskin, tetapi karena mereka itulah kita ada. Ya, peribahasa Tiongkok, tapi bukan dalam bahasa Mandarin, bisa sebut dalam bahasa Indonesia saja, karena saya tidak bisa bahasa Mandarin. Kalau minum air, jangan pernah lupa sumber mata airnya. Ya, itu peribahasa orang Tionghoa yang harus selalu kita ingat. Sejalan dengan ajaran Buddha, yaitu mengenang, mengingat jasa-jasa, serta melakukan kebaikan dan melimpahkan jasa kebaikan kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Nah, jadi nanti hari Selasa ada sembahyang pelimpahan jasa yang terakhir. Ini selain tadi disebut 45 meja, 45 peserta, tambah lagi yang secara massal. Boleh. Jadi dia tidak ambil paket. Kalau ambil paket kan bayar berapa sekarang? 300. Ya, 300.000. Kalau yang massal sukarela. Saya sudah sembahyang di rumah, boleh ikut massal? Boleh. Ya, berdoa ini tidak ada dibatasi, silahkan. Kalau utang ya dibatasi. Ya, kalau doa tidak dibatasi. Sudah sembahyang di rumah, mau sembahyang lagi boleh, secara massal. Ya, secara massal ini dananya sukarela, seikhlasnya, setulus hatinya. Ya, nah itu yang kita lakukan. Kemudian pas hari raya Imlek, wihara tidak tutup, tetap buka. Yang mau datang sembahyang, silakan. Yang mau berdana, untuk wihara silakan. Mau memberi dana kepada sangga, diwakili oleh Bante Badra Wajra juga boleh. Kemudian nanti puja bakti ada, sangkung ada ya, Bante ya. Sangkung biasa jam 11. Kemudian sore hari karena Sincang itu juga Ceit, itu ada puja bakti jam 6 sore. Ya, jadi di sela-sela kesibukan mengunjungi famili dan lain sebagainya, yang punya waktu silakan hadir. Pembacaan mantra dan sutra. Ya. Nah, itu Sincianya. Sesudah Sincia ini ada kegiatan lagi? Ada. Namanya acara ramah tamah kekeluargaan Sincia Party. Hari Sabtu tanggal 8 Februari. Sore mulai dari 5:30 sampai selesai. Datang ke wihara dan kemudian beramah tamah, silakan makan malam dulu, menikmati makan malam. Kemudian naik ke lantai 4, lantai 5. Gedung Sekolah Nasional Pusman Jusri untuk mengikuti acara pentas seni ya, yang diisi oleh kita semua. Ada ibu-ibu, ada muda-mudi, ada anak sekolah minggu, bapak-bapaknya yang tidak ada. Belum ya, bapak-bapaknya jadi panitia saja. Dan kemudian dari semua rangkaian itu akan kita akhiri nanti pada hari Minggu tanggal 16 Februari.
yaitu upacara Samayati Baisaja Guru Buddha Yao Se Paucan Xiao Cai Yenso Fahui. Apa artinya? Artinya upacara pertobatan dan doa keselamatan di awal tahun ular kayu. Ya, tahun ular kayu kita doakan, dan nanti pada saat itu akan langsung hadir guru dari Bante Bajra yaitu Suhu Sieching Mahastawira, Suhu Nyana Maitri Mahastawira yang akan memimpin langsung upacara Samayati Baisaja Guru Buddha. Belum banyak yang mendaftar, yang mau mendaftar silahkan, dan di Wihara Buddha Warman Padang dananya sukarela, seberapa maunya, seberapa ikhlasnya, seberapa tulusnya. Upacara ini penting mengawali tahun yang baru dengan tekad, semangat yang baru untuk menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan ajaran Buddha. Hidup sesuai dengan ajaran Buddha. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mohon bisa disebarluaskan. Dan kabar gembira, hari ini Wihara Buddha Warman Padang sudah mulai merekam podcast. Ya, tadi saya datang agak terlambat karena kecapean. Ya, tadi kita rekaman podcast itu dipelopori oleh Pak Tumadi, Romo Yasawadano, dan dibantu oleh Pak Bayu dan Pak Andi. Ada podcastnya. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, banyak media-media online yang kita gunakan, tetapi peminatnya tidak banyak. Dari kita tidak banyak, dari orang luar banyak. Ada Facebook Wihara, ada YouTube Dharma is my way, dan sekarang ada podcast, saya tidak tahu apa namanya. Ya, tapi ada. Dan mudah-mudahan Anda bisa termasuk followernya. Ya, followernya kalau dapat pun followernya, kalau ada uangnya bukan untuk saya. Saya sampaikan sekarang bukan untuk saya, itu semata-mata betul-betul untuk Wihara. Ya, jadi mohon didukung kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga kepada Bante yang sudah memimpin Liam Keng hari ini dan juga memberikan ceramah mengenai cara dan bagaimana berdoa dalam perspektif Buddhis, perspektif agama Buddha. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam samsara
Semoga mereka yang mendengar dharma ini semua bertekad membangkitkan keberdian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Kita sujud. Budang pujemi, Namo Buddhaya. Dhammang pujemi, Sanghang pujemi, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Silakan.